waktu itu aku ngeliat di sini di tiang ini cukup jauh ya kalau dilihat. Tuh. Berarti kamu mau ke warung? Iya, aku mau ke warung Chili's. Yaudah ya, sekalian nitip kopi. Yaudah, dikasih uang nih. Yang tadi awalnya pergi nggak ngeliat apa-apa, pas balik kan ngeliat lurus bang, ngeliat kebun dong. Anjir, kataku gelap banget ya. Di ujung jalan itu ada tiang lampu. Tapi pas aku perhatiin, itu ada bayangan. Itu hitam. Pas aku lihat lebih deket lagi, itu ngegantung bayangannya. Aku buru-buru tuh jalan ke kamar mandi, pipis, selesai, aku buru-buru lagi ke kamar. Karena suasananya nggak enak. Ditambah lampu yang nyala, itu biasanya memang cuma lampu dapur. Pas aku ngeliat, itu ada putih-putih dari kamar mandi yang kebuka di ujung lorong. Awalnya aku mikir, kok ada putih-putih? Pas aku perhatiin lebih jelas lagi, putih-putih itu goyang. Anjir. Pas aku lihat, Hah? itu di situ ada muka pocong. Halo teman-teman di rumah, malam ini ada cerita horor dari seseorang yang pernah tinggal di perumahan di daerah Cijantung. Jadi di sana itu dia banyak ngalamin kejadian horor ya, dan kebetulan lingkungan perumahannya itu lingkungan ngeri-ngeri nih, lingkungan serem. Dimana di sana itu banyak penemuan mayat atau jenazah. Dan ya pokoknya banyak lah kasusnya, ada yang sempat masuk berita, ada yang sempat beberapa tuh masuk berita juga. Dan ya untuk lengkapnya sih kita kenalan dulu sama orang yang bakal nyeritainnya, yaitu di sebelah gue udah ada Kenny atau Kenza nih. Halo, kembali lagi. Anak SD nih. Nih lu baju SD apa SMP SMA sih? Anak sekolah deh. SMA, abu-abu. Oh, abu-abu ya, anak SMA. Abu-abu, SM. Begini STM. Tawuran. Jangan dong. Udah imut banget nih. Ini emang konsep lu begini nih kan sekarang Iya. ya? Pakai baju sekolah. Iya anak SMA. dong. Gue kaget tadi, gue kira anak SMA dari mana nih datang mau para wisata anjir. Dan thank you Ken ya, udah datang ke sini lagi mau nyeritain ini nih, kejadian yang mau lu ceritain ini di rumah Cijantung, rumah lu berarti. Iya, betul. Oke. Lu tinggal di sana berapa lama? Cukup lama bang, dari kelas 3 SD sampai kelas 3 SMK. Itu tahun berapa tuh berarti? Waduh, kalau kelas 3 SD aku lupa, tapi kelas 3 SMK itu 2018. 2018. Masih muda nih, jauh sama gue. Beda ya? Sedih kalau diceritain, kalau gue mah udah purba ya. Dinosaurus. Masa purba, dinosaurus. Dan seserem apa nih kan perumahan di Cijantung ini? Kan yang kita tahu kan di kompleks sana kan komplek itulah, komplek ngeri-ngeri ya. Komplek yang Nah kan seserem apa Ken? Lu kan yang pernah tinggal di sana, karena nggak semua orang bisa tinggal di sana gitu kan? Betul. Seserem apa dibilangnya serem banget ya bang? Karena di komplek itu saking sepinya di jam 4 bahkan ya belum maghrib atau malam banget itu udah sepi banget. Nggak ada sama sekali warga yang keluar buat ngobrol tuh, nggak ada. Yeah. Sampai di tempat komplek ini itu seringkali ditemuin mayat. Ada di kolong, di tol, bahkan di kali yang di dekat situ. Kolong apa? Kolong flyover. Oh, ada flyover di situ. Ada. Oke, nanti ini jelasin lah detailnya gimana ya pasti. Dan gue mau nanya sama lu, nih kepo aja, lu masih sibuk ngapain sekarang? Sibuk ngapain? Aku sibuk mencoba menjadi konten kreator. Wih, kan udah jadi konten kreator memang. Belum banget bang, ini atas perintah Bang Erik dan Bang Dika. Emang ini otak-otakan Bang Erik sama Bang Dika nih berarti. Kamu harus berkelana. Siap. Jadi mereka bapak-bapak nih. Bapak-bapak. Jadi lu punya 3 bapak lu sendiri, Bapak Iya. Erik sama Bapak Dika. Banyak juga, bener. Ngonten berarti. Konten. Di mana ngontennya? Aku fokus ke YouTube.
YouTube. Dan lu ngonten di YouTube pakai baju ini berarti? Ya, aduh. Baju SMA, anak SMA. Itu Cocok. kontennya horor. Kontennya storytelling. Horor tapi apa gimana? Horor, konspirasi, misteri yang berbau dengan ya dunia gelap lah. Oke, dan Pokoknya semuanya. Dan lu ciri khas tuh menggunakan seragam. Jadi biar penonton tuh inget ya. Iya. Ini kalau udah lihat ini gua berarti gitu. Kan kalau misalnya pakai jubah hitam, pakai ini hitam nanti disangkanya dukun, Bang. Dan lu aktif ya di YouTube. Gitu. Di mana YouTube lu? Kenny Alter. Kenny Alter. Nih YouTube yang ini nih. Nongol Kak, nongol. Nanti linknya juga ada di deskripsi ya. Pokoknya link YouTube-nya Kenny sama link Instagram-nya Kenny ada di deskripsi. Pokoknya tinggal diklik aja gitu. Oke Ken, ini langsung kita mulai aja ya ceritanya. Jadi cerita ini itu bermula waktu aku pindah kelas 3 SD. Kelas 3 SD ini aku pindah ke daerah Cijantung, ke tempat kakek sama nenek. Dan karena di situ ada obrolan kalau kakek sama nenek ini pengen pindah ke daerah Bekasi. Dan rumah ini tuh nggak bisa ditinggalin gitu aja. Akhirnya aku, mama sama ayah yang nempatin rumah ini. Rumah ini itu bisa dibilang cukup tua ya Bang. Kesannya itu tahun 90-an. Dan bentuk rumah atau denah dalamnya pun juga kayak rumah zaman dulu. Di dalam rumah ini itu ada 3 kamar, 2 kamar mandi, dan ada 2 pintu untuk akses keluar. Yaitu pintu rumah sama pintu kamar. Dan waktu itu aku tidur di kamar yang punya 2 akses pintu. Untuk pintu ke dalam rumah sama buat pintu ke teras depan. Oke. Jadi 2 pintu kamar nih. Dan suasana bisa dibilang komplek ya Bang. Ini kayak semacam komplek perumahan. Karena berhubung memang itu yang tinggal juga rata-rata orang tua. Jadi nggak serame kayak perumahan pada umumnya. Oke. Jadi kalau udah nyentuh jam 5 bahkan jam 4 itu udah sepi banget. Nggak ada tuh yang keluar rumah ngobrol, ngopi, bapak-bapak itu nggak ada. Nggak ada yang rumpi ini ibu-ibu, nggak ada. Sepi banget. Oke. Dan ditambah tiang lampu itu ada beberapa yang nggak nyala. Dan depan rumah aku itu langsung kebun. Ada pohon mangga yang nggak bisa ditebang. Kebayang dong buka gerbang rumah langsung kebun kan, bukan tetangga. Nggak bisa ditebangnya itu memang udah terkenal, emang udah tahu orang-orang, udah pernah dicoba. Nggak udah. Bisa. Karena kalau misalkan ditebang itu bisa nimpa beberapa rumah, saking gedenya. Oh, nggak bisanya bukan karena horor, Bukan. saking gedenya nih. Ya. Ya, paham. Tapi ada juga yang bilang, nenek sih yang bilang, pohon mangga itu ada penunggunya juga. Yes. Katanya, kata nenek. Cuman ya nggak bisa ditebangnya karena bisa nimpa rumah, itu yang lebih seremnya. Singkat cerita Bang, di tahun 2016 atau 2017 itu aku kelas 2 SMK. Dan di sekolah ini aku masuk pagi pulang siang. Sekolah aku ini ada di Kramat Jati. Dari rumah aku ke sekolah ini adalah bisa 30 menit sampai 40-an tergantung dari kemacetannya. Karena kalau yang tahu dari Cijantung ke Kramat Jati itu cukup macet. Kalau pagi-pagi rame banget ya. Terus aku baru keinget, aku pengen bareng sama ayah nih besok buat pergi ke sekolah. Aku keluarlah, aku tanya ke ayah besok jalan pagi nggak? Iya kenapa? Mau bareng? Mau dong, aku bilang. Ya udah, bangunnya pagi. Aduh, bangun pagi kan? Jam berapa? Ya pagi lah kata ayah. Ya udah deh, bisa minta tolong mama nih. Aku bilang ke mama, Ma besok bangunin pagi ya. Jam berapa kayak bisa bangun pagi aja? Bisa kali mah, udah bangunin jam berapa? Jam 5. Buru-buru jam 5. Orang kadang bangun juga mepet mau sekolah katanya. Ya udah bisa nanti alarm aku pasang. Ya udah cepet tuh tidur, gebasin tuh kasur segala macam. Ya, aku balik ke kamar. Ya udah,
karena dilihat jam juga udah cukup malam ya, waktu itu jam 9:30-an. Akhirnya udah beresin laptop, HP, pasang alarm, aku tidur. Paginya, besok paginya nih Bang, bener, mepet. Gak ada tuh jam 5 pagi, jam 6. Jam 6 itu aku udah pas bangun, buset ini gimana nih? Aku langsung keluar kamar, aku bilang, Mama kok gak bangunin sih? Apaan gak dibangun? Udah didorong-dorong gak bangun-bangun, biarin aja. Orang udah Mama suruh, jangan main segala macam. Gak main, aku bilang. Aku gak main, orang udah dirapihin. Alah, udah cepet mandi. Yaudah aku ambil anduk, aku lari, mandi kuda tuh Bang. Wow, balik lagi ke kamar, siapin seragam dong, buku juga asal masuk aja tuh. Prak. Keluarlah aku nih, mau ngasih tahu udah siap. Dan pas aku jalan ke arah Mama sama Ayah, aku ngeliat Ayah udah prepare. Tapi aku denger nih, mereka lagi ngobrol. Mama bilang kayak gini, itu gimana ya yang di flyover? Ya udah dipindahin. Aku bingung kan. Aku nyamperin terus aku bilang, kenapa Mah? Itu tadi pagi, sekitaran jam 4 atau jam 5, itu ditemuin mayat. Mayat apaan kataku? Gak tahu, tapi katanya cewek. Ayah langsung balas ngomong, paling itu anak pang. Kan anak pang tuh suka nongkrong di kolong flyover. Terus aku bilang, flyover sini yang deket rumah ini? Iya di situ. Sekarang masih ada? Aku bilang, udah gak ada. Tadi sih katanya udah dipindahin sama Om. Dan yang kolong itu di sini. Jadi biasanya di kolong ini tuh suka banyak yang tidur, entah anak pang atau ya siapapun bisa tidur, tapi nggak kelihatan karena ada space-nya. Dalam hati aku Bang, aku bilang kayak gini, sayang banget. Padahal aku pengen lihat. Ya namanya anak ABG ya Bang, denger di deket rumahnya ada kayak gitu kan penasaran gitu, pengen lihat. Iya, ada yang ditemuin jenazah. Iya, penasaran gitu ya. kan. Sayang banget, seharusnya gue bangun lebih pagi nih. Setidaknya gue bisa ngeliat meskipun jauh atau gimana. Ya udahlah, ya mungkin belum waktunya buat bisa ngeliat kayak gitu. Akhirnya dia bilang, udah belum, ayo jalan. Yaudah, udah siap kok. Nah, Mama ngomong lagi, Dek, nanti pulang lewat jalan yang satu lagi aja. Karena kalau di rumah aku ini kan ada 3 akses Bang. Akses pertama ini itu ada di ujung. Kita ibaratnya kiri, tengah, kanan. Oke. Akses satu ini jalan gede lah. Tapi jauh banget dari rumah. Kalau akses 2 ini di tengah-tengah. Tapi kadang ditutup, kadang enggak. Nah yang paling deket ini akses 3. Karena cuma ngelewatin flyover. Mama bilang kalau pulang naik ojol atau gimana, lewat yang akses utama aja. Jauh banget kataku. Terus kata Ayah, udah nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Ya udah, akhirnya jalanlah aku sama Ayah ke sekolah. Oke. Nyampe sekolah, aku salim sama Ayah jalan, masuk nih aku ke kelas. Ketemu sama Besti dong. Manggilnya nih udah cacu aja nih. Aku bilang, Cuk, masa di deket rumah gue di flyover ada apaan, lu bercanda ya? Enggak, beneran. Lu tahu kan flyover yang puteran itu di kolongnya ditemuin anak pang. Terus gimana? Dipindahin? Apa gimana? Lu ngeliat nggak? Kagak sempet. Tapi gue pengen ngeliat. Wah gila lu katanya. Ya namanya juga penasaran kan. Lu mah ngaco kan, udah tuh serem, gue gak mau lagi main ke rumah lu. Ya jangan kayak gitu dong, masa jadi tempat angker juga, rumah gue kan gak mungkin. Udah, akhirnya bel bunyi, yaudah kita akhirnya belajar. Nah pulang sekolah, Ayah gak bisa jemput. Dan kebetulan waktu itu aku dapat uang buat naik ojol lah. Aku pesan ojol, terus aku pamit sama si Yes, gue duluan ya. Oke. Dia biasanya pulang kan naik angkot. Karena rumahnya nggak begitu jauh. Nah, pas perjalanan pulang naik ojol ini, aku nggak
tahu ya, itu maps ojolnya mungkin beda-beda kali ya. Dia nih ngelewatin akses 1 sama 2. Dilewatin nih sama dia. Kok dia ngelewatin akses 1, kata aku. Oh ya udah, mungkin akses 2. Loh, kok dilewatin? Gak enak nih bang, kalau misalkan aku bilang, bang kelewat boleh belok situ nggak? Susah. Kalau ojolnya masih nerima oke, tapi kalau ojolnya marah-marah kan takut juga ya. Ya udahlah, mungkin akses 3 kali. Bener aja bang. Dia diarahinnya ke akses 3. Terus dia masuk, pas kita muter, itu kan flyover ini bawahnya tuh tol jor. Banyak mobil dong. Tapi pas aku sama ojol ini lewat, itu tiba-tiba hening. Kayak yang awalnya jalan raya nih, ngong, muter dikit dong. Kata aku, ini kenapa hening banget? Dan ojolnya yang awalnya jalannya biasa, itu pas dia muter begini itu dia agak ngebut. Gak tahu kenapa tuh, pokoknya pas ngelewatin kolong aja. Agak ngebut, aku pegangannya gini dong, gak mungkin aku pegangan ininya kan, jaketnya, aku pegang gini. Kok abangnya ngebut nih? Tapi hening banget. Terus pas waktu keluar dari area flyover ini memang gak langsung pemukiman warga. Tapi banyak pohon. Jadi cukup panjang nih flyovernya. Dan di situ pohonnya itu rimbun. Ada pohon bambu, ada pohon apa nggak tahu, pokoknya rimbun aja. Dan di situ dia ngebut lagi. Nggak tahu kok makin ngebut nih. Pas sampai di pemukiman baru dia pelan. Mau nanya nggak enak kan? Aku nengok agak ke belakang, aku nengok. Perasaan nggak kenapa-napa. Tapi kenapa abangnya ngebut? Akhirnya pas nyampe belokan aku bilang, bang ini rumahnya belok sini. Oh iya kak. Belok. Abis itu aku turun. Pas aku turun, abangnya kayak mau buru-buru. Turun, makasih bang, jalan. Oke. Ya udah mungkin lagi gak mood kali ya. Udah akhirnya aku buka gerbang, masuk rumah, beres-beres. Ya, ngabisin waktu main HP, main laptop, tidur siang, nunggu mama, terus tidur. Setelah itu bang, aku nggak ngalamin kejadian apapun. Dan loncatlah kita ke tahun 2018. Waktu itu aku kelas 3 SMK. Dan di kelas 3 SMK ini, aku masuk siang, pulang sore. Kadang ada yang iya, kadang yang enggak. Nah, sekolah aku ini nerapin itu, karena yang pagi itu adalah adik kelas. Jadi kayak pinjaman kelas. Jadi masuknya siang nih aku, pulangnya sore. Waktu itu hari Rabu bang. Di kelas, aku udah ngobrol nih sama Yesi. Gimana nanti jadi nggak ke rumah lu? Jadi, lu jadi nggak? Jadilah. Kita mau nobar film horor. Oke. Pecinta horor dong. Yoi. Pengen nobar. Terus pas kita selesai sekolah, pulang, bubar, aku sama Yesi naik angkot karena kan nggak begitu jauh rumahnya. Sampai di rumahnya, kita udah yang apa ya, kayak nanti nonton apa ya, gini-gini, beli apa ya. Udahlah, tenang, mama gue ada kok di rumah. Banyak makanan nih. Sampai di rumahnya, aku buka sepatu, mamanya ada nih bang nongol. Kenny, apa kabar? Baik tante, tumben main, ada PR. Iya, kerja kelompok. Ya sih di belakang. Iya tante, kita ada kerja kelompok. Oh ya udah nanti tante buatin makanan. Siap. Padahal nggak ada. Iya, baru nonton horor. Kagak ada itu kerja kelompok, PR segala macem apa itu. Sampai aku ke kamarnya, arotah tuh brak rebahan. Wah gila capek banget cu. Ya udah, ini mau langsung nonton. Mana bisa? Baru jam berapa ini? Baru jam 5. Baru pulang kan? Ntar aja dah. Ya udah akhirnya ngapain? Ngobrol, gosip, main segala macem. Sampai jam 7 atau jam 8 tuh, baru tuh, nonton apa kita ya? Nonton apa ya? Baru scroll lama tuh, film apa? Udah sampai bawah, tetap aja yang kita lihat pertama, cewek, mungkin kayak gitu kali ya. Ujung-ujungnya balik lagi ke awal. Akhirnya udah nontonin aja dah daripada lama. Ya, nonton, udah disiapin mie sama es teh. Nonton. Pas lagi di tengah-tengah, lagi seru-serunya ya sih ngomong, lu mau balik jam berapa? Jam berapa ya?
jam 9 dah. Lu baliknya naik apa? Ada sih ayah gue udah bilang ke ayah gue, nanti tolong jemput di rumah Yesi. Oh aman, lanjut lagi nonton, makan. Nah selesai, jam 9 aku chat ayah. Ayah aku udah selesai nih di rumah Yesi, jemput dong. Oke. Nah ayah jalan, tapi karena memang jauh kan tadi ya, jadi ayah tuh nyampe di jam 10 malam. Ayah nyampe, yaudah aku pamit sama mama sama Yesi. Mama Yesi bilang, itu PR udah tante. Pada mah nggak ada, ya Allah udah sahabat ya. Karena mah nggak ada. Oh, yaudah hati-hati ya, Pak, makasih. Iya Bu, makasih. Pamit. Nah di perjalanan ini kita kan udah di jam 10 lewat ya. Akses 1 sama akses 2 nggak bisa. Jadi kita terpaksa lewat akses 3. Di perjalanan itu, waktu mendekati jembatan di akses 3, itu rame bang. Itu dari jauh, itu udah macet. Bingung dong, maksudnya ngapain orang berhentiin motor, parkirin motor, pada di jembatan rame-rame pada ngapain? Festival kan nggak mungkin. Pas aku ngomong sama ayah, itu kenapa? Kok rame banget? Nggak tahu, ayah kan tadi lewat yang depan, yang akses pertama. Yaudah ya coba maju pun juga susah tuh bang. Ada mobil, ada motor, chaos banget di situ. Pas kita mau berhenti, itu klakson kan rame, nggak bisa kita ke jembatan, kita langsung turun flyover tuh. Pas kita turun di flyover, itu juga rame di bagian yang aku bilang kolong itu. Lah kataku, kok banyak orang ya? Terus ada sekitar 4 atau 5 orang tuh berhentiin motor juga tuh di situ. Kepo kan, ayah berhenti. Nanya nih ke mas, kenapa mas? Itu pak, itu apa? Ada mayat pak. Ada mayat lagi? Ada mayat. Mana? Kata ayah udah berhentiin, udah ituin motor kan. Set, turun, aku ikut turun dong. Udah miring gitu. Terus mana pak? Mana? Itu pak. Mana sih? Jadi di tol Jor itu ada 2 tiang nih. Yang satu di sini, yang satu di ujung. Kita ngeliatnya ke arah sana, nggak ada apa-apa. Kita lihat ke bawah, nggak ada apa-apa. Nah habis itu masnya bilang lagi, Pak sebelah sana. Pas kita nengok berdua ke sana, itu bang, di lampu tiang tol yang di tengah tol itu ada orang gantung. Ya ampun. Sumpah itu aku, kata aku, wajar. Dan ngegantungnya bukan yang nempel sama besinya ya. Itu nggak gantung yang begini. Ih. Di situ aku bengong, ayah diem. Kata aku, ya itu orang. Iya kok bisa di situ? Iya kok bisa sih? Naik dari mana? Itu kan tol bang. Gak mungkin dong orang lewat gak ada yang apa-apa, kan gak mungkin. Posisinya aku ada di sini sama ayah. Dari sana kita turun, kita berhenti di sini. Dan waktu itu kalau nggak salah di sana, tiang lampu yang sana. Ya. Sebenarnya banyak tiang lampu, ini juga ada. Tapi tiang lampu yang ada orangnya itu yang enggak. Kata aku, gila itu jelas banget. Pantesan tadi di atas rame kayak gitu kan. Karena mungkin ayah juga gak mau aku ngeliat lama-lama, ayah bilang, udah yuk pulang aja pulang. Tapi aku pengen lihat nih. Aku pengen lebih deket lagi. Penasaran dong bang. Udah jalan deket, ayah udah yuk pulang aja nih, udah jam berapa? Udah mau mendekati jam 11. Kata aku, kok belum ada yang nolong? Itu masih gantung-gantung gitu kan? Dia dari mana itu? Pikiran udah kemana-mana tuh. Udah yuk pulang aja. Ngurut dong, ayah nyalain motor lagi, kita pulang lah. Di jalan tuh aku udah yang, kok bisa ya? Dari mana ya? Itu siapa ya? Kok bisa dia naik tiang tol loh bang? Pas sampai rumah, ada mama. Ternyata mama pulang lebih cepat. Mah, masa ada yang ngegantung? Apaan ngegantung? Jangan nakutin lah. Itu di tol yang tol Jor. Hah? Tol Jor? Kok bisa? Ya nggak tahu. Tadi aku sama ayah ngeliat. Beneran ya?
Iya, paling itu yang dari bawah. Karena memang rumah aku ini kan ada bagian bawah bang, itu ada Kali Ciliwung. Nah di Kali Ciliwung ini kalau kita nyebrang gitu, itu memang ada pemukiman lagi. Asumsi ayah mungkin itu orang yang dari bawah situ bisa langsung jalan nih untuk lewatin jalan tol. Karena kan lebih mudah aksesnya. Ya bisa juga sih, tapi gimana caranya dia manjatnya gitu. Terus kata mama, ih serem banget. Udah deh, bersih. Udah ini udah jam berapa? Ya udah iya. Habis itu aku bersih. Itu udah yang sambil masih mikir tuh bang. Masih yang gimana ya, rasanya tuh beda gitu ngeliatnya. Udah bersih sampai kamar. Main HP juga masih bengong. Ya udah, akhirnya ketiduran lah. Nah, pas ketiduran itu, aku tiba-tiba kebangun. Tapi aku nggak bisa buka mata. Tapi aku tahu yang di depan aku itu apa. Aku tidurnya itu madep tembok. Tapi aku nggak bisa melek. Mata aku cuma segini doang. Nah, aku nggak bisa gerak. Tapi aku bangun. Pas aku nyadar kalau aku bangun tapi nggak bisa gerak, itu aku panik. Dan aku tidur sendiri ya. Mama sama ayah beda kamar. Di situ aku udah yang, ini kenapa nih? Gak bisa gerak. Udah deg-degan awalnya, mungkin ini mimpi. Aku mikir mungkin ini mimpi. Tapi aku bisa ngerasain, aku bangun nih. Di situ aku panik, gak bisa gerak, melek gak bisa. Aku udah mulai baca doa. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, segala macem tuh. Sampai tiba-tiba, itu aku ngerasa ada yang narik badan aku. Oke. Bayangin ya bang, aku tidur, meluk guling, sini tembok, itu ditarik dari sini nih kayak. Buset. Dan aku tidur di atas dipan. Kalau aku jatuh itu langsung ke lantai. Iya. Di situ aku mikir, aku udah yang itu beneran bang, kayak ini kalau gue ditarik paling ujung lagi gue jatuh nih. Pas sebelum aku tahu itu udah di ujung, tiba-tiba berhenti. Tapi kuping sini aku nih, yang paling atas, yang gak ketutupan apapun, itu ada suara teriakan. Itu sakit banget. Gimana teriakannya? Teriakannya tuh awalnya teriak ngelengking, tapi makin lama itu kayak suara kaca yang digesek. Bang Gilang pernah dengar gak? Kayak Iya. Bang, itu di kuping aku tuh gendang, sakit banget. Sakitnya tuh bener-bener yang wing. Wah gila, kata aku ini apaan? Itu udah komat kamit bang, segala macem. Ya Allah ini segala macam, astagfirullahaladzim segala macam. Ya Allah pengen bangun. Dan waktu ini udah terasa sakit banget, tiba-tiba aku melek. Tapi meleknya di tempat yang sama. Itu aku langsung, gila kata aku. Apaan tuh? Berarti balik ke posisi awal? Balik ke posisi awal, nggak ada tuh yang digeser. Iya. Posisi masih sama. Padahal berasa banget tuh sebelumnya. Berasa banget. Anjir. Tapi itu bukan sekedar mimpi. Kuping sini aku itu ada rasa sakitnya. Kalau mau sakit sebelah sini dong. Betul. Ini bantal. Bisa aja ketutupan tangan, bantal kejepit segala macam. Ini kebuka kok. Dan itu sakitnya masih ada. Aku pas bangun langsung, ini kenapa nih? Gak ada yang aneh. Pintu masih ketutup, posisi masih sama. Aku begini aja. Dan pas aku ngeliat HP itu jam 3 pagi. Iya. Aneh. Kuping bisa sakit. Maksudnya nyata gitu sakitnya ya? Itu gak tahu. Gak mungkin kemasukan serangga gitu. Gak tahu. Iya, gak mungkin. Gendang telinga itu sakit banget itu. Akhirnya udah kayak gitu, gak bisa langsung tidur lagi dong. Engang masih. Engang. Bengong dulu itu. Ini kenapa? Mau keluar juga nanya. Gak mungkin kan, masa mama kan gak mungkin. Ngapain? Gak mungkin keluar. Mama, kuping aku kemasukan bahlil. Akhirnya tuh bang, karena gak bisa tidur lagi, ya udah aku main HP lah tuh sambil megang telinga aku yang sakit kan. Sampai mata udah kriep-kriep, ya akhirnya aku tidur lagi. Dan setelah kejadian itu
Nggak ada apa-apa lagi tuh. Sampai beberapa hari kemudian, itu aku ingat di hari Minggu, itu kan libur ya, di jam 6 sore, waktu sebelum maghrib tapi udah di jam 6 sore, aku pengen masak mie. Nah biasanya kalau misalkan aku mau masak mie, mama tuh udah selalu ngestok di dapur. Tapi waktu pas aku ngecek itu nggak ada mie, stok udah habis. Dan kebetulan ada ayah nih. Aku bilang, ya mau beli mie dong. Oh yaudah, berarti kamu mau ke warung? Iya aku mau ke warung Chili's. Yaudah ayah sekalian nitip kopi. Yaudah dikasih uang nih. Karena itu udah maghrib, aku bawa HP nih buat biar nggak sepi lah. Pas aku udah ngambil uang, bawa HP, buka gerbang bang. Itu udah sepi, gelap karena nggak ada lampu. Depan kebun, pohon mangga gede. Wah gila, mau makan mie perjuangannya begini ya kata aku. HP udah tuh brightness paling gede, tas nunduk, nggak ada tuh lihat ke depan, nunduk. Cuma ngeliat ada polisi tidur apa enggak, karena memang ada polisi tidur setiap jalannya. Nyampe ke warung Chili's, aku bilang, Ci beli mie goreng sama kopi. Oke nih, ya nih Ci, makasih ya. Ya balik nih, yang tadi awalnya pergi nggak ngeliat apa-apa, pas balik kan ngeliat lurus bang, ngeliat kebun dong. Anjir kataku, gelap banget ya. Ini mana sepi banget. Itu meskipun lampu rumah pada nyala bang, itu nggak ada suara. Nggak ada suara TV, suara apa kayak bayi, nggak ada. Kataku, ya Allah balik lagi kan. Nyalain lagi tuh apa aja gue setel. Sambil ngeliat dikit-dikit, ngeliat dikit-dikit. Pas udah di tengah deket rumah, di depan aku, di ujung jalan, itu ada tiang lampu. Tapi pas aku perhatiin, itu ada bayangan bang. Itu hitam. Pas aku lihat lebih deket lagi, itu ngegantung bayangannya. Wah anjir kataku. Itu aku langsung, wah panik, buru-buru masuk ke gerbang, buka pintu, ayah nanya, kenapa dek? Enggak, itu ada anjing. Kok ada anjing? Di sini kan nggak ada anjing. Enggak, itu anjing itu ibu sebelah. Anjing ibu sebelah katanya. Nih ya kopinya ya, makasih. Nih kembaliannya. Buru-buru ke dapur aku taruh mie, aku balik ke kamar, nggak ada masak mie. Di situ aku mikir, itu tadi apaan? Di tiang lampu, bayangan hitam, tapi bayangin hitamnya itu kayak ngegantung. Udah nggak mau mikir macam-macam, nggak ada rasa lapar lagi, aku langsung main HP lagi. Ayah bilang ke aku buka kamar, Dek ayah jemput mama dulu ya. Oke, ditinggal nih, ayah jemput mama, masih kepikiran nih, ini semoga nggak lama. Karena tiang lampu itu kan pas banget nggak jauh dari rumah kan, semoga nggak lama. Terus ayah balik sama mama, udah kedengeran suara motor, balik mereka. Udah tenang, tiba-tiba mama masuk kamar. Dek, mau cerita. Kenapa? Ini dari pintu depan langsung masuk ke dari garasi ya? Langsung masuk kamar? Langsung masuk kamar tuh. Dia mau cerita. Kenapa mah? Masa di toko mama ada hantu? Hantu apaan kataku? Kamu tahu kan etalase mama yang ada kacanya? Iya, kenapa? Ada ceplakan tangan. Wajar nggak sih mah ceplakan tangan? Namanya juga toko, pengunjung pada nyeplak nggak sih? Wajar dong. Iya, kalau orang. Masa ceplakan tangannya anak kecil? Ya anak kecil kali nyeplakin tangan, nempel-nempelin namanya juga anak kecil. Di bawah nggak apa-apa, ini di atas. Udah, di atas, paling atas. Kaca yang aku maksud bang, itu setinggi nih. Toko, sebuah toko, kaca nggak mungkin pendek. Segini bang. Ceplakan tangan anak kecil itu di situ. Di atas ya? Nyeplaknya bukan satu ya. Tuh, wah anjir. Di rayap deh ya. Merinding. Terus di situ aku bilang, ceplakan gimana ceritanya? Ya mama juga nggak tahu. Karena waktu pas mama dateng tadi, karyawan mama yang satu lagi kita sebutnya Mbak Putri. Mbak Putri bilang, Bu, itu ceplakan ada lagi Bu. Kok ada lagi? Ada anak kecil nggak tadi? Nggak ada Bu. Wah nggak beres.
Mama lapor. Dan rame tuh di situ. Dan memang waktu itu aku sempat main ke sana, Bang. Waktu aku main ke sana, ternyata ada ceplakan yang sama. Dan Mama ngelapor lagi. Itu rame, Bang. Tahu nggak? Pakai garis. Digaris tuh toko sama pihak bagian mall. Itu sampai ada yang foto-foto, Bang. Bukan pengunjung ya, pengunjung ngeliatin doang tuh ngumpul. Yang foto-foto itu dari pihak pengelola. Dia foto. Aku nanya dong sama Mama, ini gimana, Mah? Mau diapain? Nggak tahu. Tapi Mama udah laporan ke atasan bilang, ya udah Bu, nanti kita coba tanya ke orang yang paham. Ceplakan itu berarti sejelas itu ya? Sejelas itu. Waktu itu sempat Mama foto, tapi sayangnya itu kan udah lama ya. HP Mama juga udah ganti, jadinya udah hilang. Tapi memang itu ceplakan kecil banget, Bang. Ya ampun, anak kecil. Jadi rame itu karena takutnya maling apa gimana? Takutnya maling. Ya, benar. Tapi kalau maling, dia nggak bisa masuk toko. Karena kan di grab kunci. Ya. Ceplakan itu ada di dalam toko. Di bagian atas. Gimana ya? Gak mungkin dong. Ayo nak, ceplakin, kan gak mungkin. Ngapain juga. Dan di situ Mama akhirnya ngasih tahu lah ke aku bahwa ada persaingan bisnis. Tapi aku nggak paham cerita jelasnya. Yang tahu cerita jelasnya itu Mama. Oke, kita balik ke cerita aku. Pas aku dengar Mama cerita kayak gitu, aduh, aku juga ngalamin yang sama lagi. Kemarin ketindihan, tadi ada yang di bayangan di tiang lampu. Aku cerita ke Mama, Mah, kemarin aku juga ketindihan tau, Mah. Kamu Mah makanya bersihin kamar, rapihin. Udah dibersihin. Gak mungkin dong, gak dibersihin, tidur juga gatel. Ya makanya baca doa. Ya Mama juga dihantuin, berarti Mama gak baca doa dong. Kan beda, Mama kan di luar, kamu kan di sini. Makanya baca doa, minta sama Allah mimpi yang indah. Ya diomelin kan. Akhirnya aku gak ceritain lebih panjang lagi. Udah gak dipercayain lah sama Mama. Akhirnya Mama bilang, udah itu makan dulu. Karena belum makan juga. Yaudah akhirnya aku keluar, aku makan, selesai makan aku tidur. Singkat cerita Bang, di hari Rabu nih, pulang kan sore, naik ojol. Udah pesan ojol, baliklah ke rumah. Sampai rumah sendirian dong. Tadinya aku kepikiran mau ke tempat kerja Mama. Oke. Karena nggak begitu jauh kan. Cuman aku mikir, udah keringetan, udah lengket, pulang aja deh. Kebetulan juga waktu itu memang ada tugas. Akhirnya sampai ke rumah, buka pintu rumah, ke kamar, udah tuh ganti baju doang, nggak cuci kaki, nggak cuci tangan, karena males, meskipun udah lengket. Ya maaf ya, udah ABG lah gitu kan. Akhirnya buka laptop, buka HP, ngeramein suasana kamar tuh yang sendirian itu, buka buku, mulai tuh ngisi tugas, jadi anak pintar dulu. Sejam kemudian, itu di jam 6:30, aku kebelet pipis. Oke. Akhirnya ngide lah, bawa HP deh, nyalain lagu, brightness-nya tinggiin. Dan aku biasanya itu selalu ke kamar mandi yang di dekat dapur. Meskipun ada 2 kamar mandi. Karena kalau yang ke kamar mandi satu lagi itu ada di ujung lorong. Aku nggak begitu nyaman di situ. Aku ke kamar mandi dapur. Buka pintu, aku buru-buru tuh jalan ke kamar mandi, pipis, selesai, aku buru-buru lagi ke kamar. Karena suasananya nggak enak. Ditambah lampu yang nyala, itu biasanya memang cuma lampu dapur. Karena Mama bilang, jangan nyalain semua lampu, hemat, harus 1 lampu aja. Waktu aku buru-buru balik ke kamar, nggak tahu kenapa Bang, itu aku pengen banget lihat ke arah kamar mandi yang di ujung lorong. Pas aku ngeliat, itu ada putih-putih dari kamar mandi yang kebuka di ujung lorong. Awalnya aku mikir, kok ada putih-putih. Pas aku perhatiin lebih jelas lagi, putih-putih itu goyang. Anjir. Putih-putih itu goyang dari kamar mandi yang kebuka ya. Kata aku, kok putih-putihnya goyang. Mulai ngedeket nih dikit kan. Apaan? Gak lama,
itu ngegeser bang. Bayangin ya, putih-putih ngegeser. Gimana? Pas aku lihat, Hah? itu di situ ada muka pocong. Pocong. Di situ aku nge-freeze, aku ngeliat, wah anjir, aku udah megang gagang udah begini. Buka pintu, masuk, tutup pintu, aku kunci, lari naik ke kasur, itu ngepojok bang. Astagfirullahaladzim. Wah gila, aku langsung HP, aku chat mama, ayah, semuanya tuh. Ma kapan pulang? Ya kapan pulang? Cuk, balas cuk. Itu aku pokoknya cari, pokoknya pikiran aku nggak mau kosong. Distraction lah ya. Itu aku nunggu dibalas mama sama ayah, nggak dibalas-balas, mungkin masih kerja kali ya. Akhirnya aku pakai headset tuh, aku colok, biar maksudnya aku nggak ngerasa sendirian nih, karena aku tahu ada pocong di ujung lorong itu. Itu aku sambil ngatin pintu, aku masang headset, nunggu aja. 20 menit kemudian ayah pulang untungnya. Buka dong nih kunci kamar, set. Coba buat nengok lagi ke ujung lorong, udah nggak ada, hilang. Oke, akhirnya aku lari buru-buru ke pintu rumah, aku buka, ayah masuk, udah agak tenang. Tapi masih kebayang muka pocong hitam itu. Balik lagi ke kamar, aku diem. Itu aku masih nge-freeze. Sampai akhirnya mama pulang. Mama pulang naik ojek pangkalan. Mama pulang nawarin makanan. Tapi di situ aku nggak berani cerita lagi. Karena aku takutnya mama kayak kemarin, nggak percaya lagi kan. Akhirnya yaudah, aku diemin, aku makan. Tidur pun juga itu aku paksain tuh bang. Besok paginya, aku bangun, itu aku meriang. Aku ngerasain tulang, itu aku dingin. Sampai aku bilang, aku manggil mama. Ma. Aku dingin udah kayak, Mama tolong mama. Mama untungnya belum kerja. Mama masuk kamar nanya, Dek kenapa? Karena mama ngeliat aku lagi selimutan tuh. Udah yang begini banget kan. Kenapa? Mama megang badan aku. Itu anget. Oke. Tapi aku ngerasainnya dingin. Ma ini dingin banget, Ma. Ini dingin banget. Kan AC nggak dinyalain. Kok dingin? Ini hangat. Ma, gak kuat. Aku bilang. Mama langsung ngambilin air hangat. Terus mama nelpon ke sekolah buat minta izin. Itu aku minum sebentar, rebahan lagi. Karena nggak kuat bang. Dingin banget. Sampai aku nggak tahu itu aku ketiduran apa gimana. Mama tuh udah bawa satu ibu-ibu. Yang kita panggil Uwa. Tiba-tiba aku dibangunin. Dia bangun, Dek. Dia bangun, itu aku masih selimutan ya. Pas aku bangun, ini siapa kata aku. Terus si Wa bilang, tiba-tiba dia bilang, Bu, ambilin apa nih yang buat di lantai. Buat yang di lantai. Kasur Wa, apa-apa. Kasur boleh, kasur. Digelar tuh kasur lantai. Terus si Wa bilang, Dek, buka bajunya. Tiduran di bawah. Gak tahu, aku udah gak mikir apa-apa lagi, nurut aja udah. Buka baju, disuruh pakai sarung. Aku tiduran di bawah, tengkurap. Si Uwa, aku ngerasa dia kayak ngasih sesuatu ke paha. Itu anget. Tapi sakit. Tapi aku nggak bisa ngerasain sakit. Tapi aku tahu itu sakit. Dari telapak kaki, dinaikin makin naik sampai ke sini. Pas bagian sini bang, si Uwa itu kayak gini. Lah kenapa kataku? Mama bilang, Wah kenapa Wak? Nggak apa-apa. Terus dia ke tangan. Terakhir dia megang tengkuk di sini. Dia giniin, dikit lagi. Gitu. Mama bilang, Wah kenapa Wak? Jangan nakutin Wak. Enggak apa-apa. Dah, ditepok. Ayo, duduk. Duduk aku. Itu badan enakan. Tapi masih kerasa agak lemes. Oke. Nah, habis itu si Uwa bilang, lain kali kalau dari tempat apapun, langsung cuci kaki, bersihin tangan, baju yang dipakai jangan dibawa masuk ke kamar ya.
emang lu kemana? Kata aku. Aku diem aja tuh, karena udah lemes banget kan. Terus si Wak bilang lagi, ini ibu mau juga nggak? Boleh deh, tapi ini kenapa Wak kini Wak? Enggak, itu ada yang nempelin. Diem aku. Nempelin gimana Wak? Ada cowok sama cewek. Oke. Di situ aku diem. Cowok cewek. Emang gue dari mana kan? Gue cuma ke sekolah doang, gak kemana-mana. Terus aku naik ke kasur, aku diem lagi tuh. Cowok cewek. Mama udah rebahan, tengkurap, diurut kan. Terus aku bilang, siapa Wak? Udah susah banget tuh bang ngomong, siapa Wak? Kamu terakhir ngeliat apa? Ada ngomong sesuatu nggak? Ngomong apa, lihat sesuatu? Wah, jangan-jangan yang ngegantung. Yang di tol itu ya? Yang di tol. Karena aku minta pengen lihat lebih. Oh iya bener. Aku penasaran. Aku nggak ngomong ke Uwa, aku cuma dalam hati doang. Tapi Uwa ngomong lagi, jangan kayak gitu lain kali. Kalau ngeliat aja. Terus kalau dari tempat yang adek ngerasa kayak gimana, jangan langsung ke kamar. Jadinya adek begitu. Udah tuh, diam kan? Kayak salah nih berarti. Tapi cewek siapa? Kan gak ada cewek. Aku mikir lagi, cewek siapa? Ya udahlah, akhirnya setelah kejadian itu, kalau ada kejadian apa-apa lagi bang, aku nggak mau lagi yang mau lihat dong, nggak. Aku cuma yang ya udah, semoga tenang. Lihat sebentar, udah. Nggak mau lagi yang gue pengen lihat lebih. Gue pengen lihat apa, nggak ada trauma di situ. Ada efeknya ya, ada ke badan. Dan terakhir, baru kemarin ya, aku main lagi ke daerah Cijantung. Oke. Ke tempat aku tinggal dulu. Dan Bang Gilang tahu, akses flyover itu sekarang di portal permanen. Loh. Dan ini adalah jalan masuk flyovernya. Cuman ternyata ini udah ditutup permanen. Tapi aku nggak tahu sejak kapan dan kenapa. Ini sebenarnya akses yang paling dekat sama jalan, karena itu jalan raya. Dan ini flyovernya. Jadi gak ada sama sekali lampu yang kayak aku bilang ya. Aku tanya sama mama, karena mama kebetulan memang bolak-balik ke situ kan. Ma, aku itu di permanen ini memang kenapa? Gak tahu. Waktu itu om yang di dekat situ rumahnya memang bilang, ini udah ditutup permanen ya, gak ada yang boleh masuk sini lagi atau lewat sini lagi. Oke, aku bilang. Dan pohon mangga yang gede itu udah ditebang. Tadinya ini ada pohon mangga di sini, cukup gede pohon mangganya, tapi kayak udah ditebang. Kayak ini bekasnya nih, pohon mangganya. Dan ini dulunya ini kandang monyet, tapi kayaknya ini udah diubah. Dan waktu itu aku ngeliat di sini, di tiang ini, cukup jauh ya kalau dilihat. Tuh. Di tiang ini aku ngeliat ada bentuk. Di tiang ini aku ngeliat ada bentuk bayangan kayak orang. Pas aku main ke sana juga, aku kan ke arah flyover buat videoin. Di situ mama tiba-tiba ngomong, "Adek, mau ngapain sih ke flyover?" "Enggak, ini mau videoin yang kolong. Kan waktu itu ada anak pang yang meninggal." Wah, anak pang, emang iya ya? Mama nggak tahu. Ya mama kan pelupa. Oh, mama mah taunya yang mobil nyungsep. Ada lagi nih. Ada lagi nih kata aku. Keluarin HP dong, ya kan? Tadinya mau videoin, keluarin HP buat voice note dulu nih, buat ngerekam. Menyalahin, aku bilang, "Ma, ini boleh direkam?" "Boleh." "Kenapa, tadi mau ngomong apa?" Jadi, waktu itu
ada satu mobil, dia dari jalan tol, dia tiba-tiba kepental masuk ke Kali Ciliwung, Waduh. jatuh. Iya, jadi dia dari jalan tol tuh mobilnya melayang tuh masuk ke situ. Tuh kali tuh. Nah, yang nolongin katanya itu dia sama anak kecil, padahal mah bapak-bapak sendiri. Wow. Tapi aku nggak tahu itu di tahun berapa, apa aku masih kecil atau aku memang nggak tahu. Mama bilang itu. Dan aku coba lagi tanya ke tetangga kan, ada namanya sebut aja Bulis. Tadi kan Cilis, ini Bulis aja ya. Aku tanya, tante emang benar yang mama ceritain? Kalau itu tante tahu, memang iya. Mobilnya nyungsep dan itu meninggal, Bang. Supirnya meninggal. Jadi itu cerita di rumah Cijantung. Oke, terakhir kelas berapa kan di situ? Kelas 3 SMK, abis itu Pindah udah ya? pindah. Pindah ya. Terakhir. Kosong rumahnya. Kosong. Sekarang kosong. udah ada orang baru. Udah ada yang ngisi rumah. Udah ada yang ngisi. Itu kan keluarga lu berarti ya udah tahu daerah situ udah lama ya, maksudnya. Kalau untuk sejarahnya ya udah panjang, terus daerah situ juga bukan daerah yang baru gitu loh. Udah daerah lama banget lah. Dan bokap nyokap lu nih terutama tuh pernah nggak cerita-cerita horor ngalamin juga di lingkungan itu atau di rumah gitu? Karena soalnya kan dari tadi lu nyeritain pengalaman lu aja nih, kalau pengalaman bokap nyokap ada nggak? Dua-duanya ada. Bokap dulu deh. Ayah. Kalau ayah itu karena memang ayah dari kecil udah tinggal di rumah ini, ayah tuh tahu proses pembangunan flyover ini seperti apa. Oke. Terakhir aku nanya sama ayah nih, pas aku mau ceritain video ini, cerita ini kan, ayah bilang, waktu proses pembangunan flyover ini memang banyak tukang itu yang meninggal secara tidak wajar. Oke. Tapi ayah cuma tahu sebatas itu. Untuk penjelasannya seperti apa aku nggak tahu. Dan kalau mama yang kayak tadi aku bilang, Bang, di tokonya kan ada ceplakan anak kecil. Itu ceplakannya muncul di dalam rumah. Dan mama tuh dihantuin. Jadi pas Uwa mijitin mama di hari aku sembuh, itu Uwa ternyata cerita juga ke mama kalau mama tuh ada yang nempelin. Tapi itu mama yang tahu. Ya sebenarnya banyak lagi harusnya ya. Apalagi bokap kan tinggal di situ ya dari kecil. Kalau ayah, aduh nggak tahu deh, cuma ayah yang tahu. Ceritanya macem-macem dan Macem-macem deh di situ. ya kalau orang ada yang tahu daerah situ daerah apa ya udah keep aja, udah tahu nih daerahnya perumahan ono lah pokoknya. Perumahan anu lah, bahaya nih. Anu. Iya, tiba-tiba depan studio rame kan. Tiba-tiba gue hilang. Lebay banget anjir. Cuman karena konten horor gue hilang anjir. Kalau hilang-hilang ya udah. Ini gara-gara Kenny nih. Ya kan dong, gara-gara Boni. Oke guys ya, kalau saya hilang habis konten ini salahin Kenny pokoknya. Salahin Boni ya. Enggak lah. Tenang aja, ada bapaknya Kenny. Jangan dong. Takut nih. Oke. Ya udah, daerah situ udah pada tahu lah namanya Cijantung daerah apa. Ya udah. Dan ini udah semua diceritain kan ya. Lu masih aktif ngonten berarti nih. Sekarang lagi aktif di IG, gue lihat ya. Tapi aku juga aktif di YouTube. Oh, mau di YouTube? Mau diaktifin apa emang udah? Udah. Oh, udah aktif di Tapi YouTube. bukan podcast horor. Oke. Aku itu storytelling. Karena kan aku dari kecil memang suka horor. Aku juga suka ngikutin kasus segala macam, konspirasi, misteri, aku suka. Tapi karena aku nggak punya teman untuk cerita itu, kayaknya seru deh kalau misalkan ngobrol itu sama orang asing yang suka juga. Iya benar. Jadinya aku bikin channel YouTube. Channel YouTube fokus storytelling. Terus ntar mau ada apa lagi nih nextnya? Ada konten apa yang baru-baru ini yang menarik? Kontennya, nama channel aku Kenny Alter. Dan rencana kalau satu kasus aku pengen penelusuran. Terus nanti bakal ada podcast horor juga sih, nyempil sama salah satu YouTuber horor terkenal. Siapa tuh? Gue. Ditunggu ya? Ayo gue kira udah ada sama yang lain maksudnya. First. Ini mah kagak terkenal amat. Enggak dong. Siapa yang nggak tahu Bang Gilang Ya berak.
Aduh, ya nanti gue bakal cerita juga lah di situ ya. Dan ini mungkin aja videonya ntar bakal bareng tayang ya, Oke. biar enaknya juga. Dan terus nanti kita bakal ngonten juga di IG, di Iya. Instagram. Ya gue lagi belajar banyak nih, lagi les sama Bocil Ibu tuh Mati, Kenny ya kan. Jangan. Gimana caranya main Instagram yang baik dan benar, karena Instagram saya mati. Iya, ramen guys, komen Bang Gilang Aduh. konten. Malah gue yang promo. Salah. Promoin IG sendiri di channel sendiri, jelek banget anjir. Gilang Aditya. Nggak, soalnya ada yang gitu, jangan lupa follow IG gue juga gini. Lah gue nggak mau ah. Emang dianya guys. Aduh, Ken ini thank you loh udah nyeritain ini semua sama Makasih teman-teman juga. di rumah. Dan teman-teman di rumah juga jangan lupa tadi tuh mampir ke Instagramnya Kenny, terus sama YouTube-nya Kenny Alter, nanti linknya di deskripsi. Pokoknya IG-nya Kenny sama YouTube-nya linknya ada di deskripsi guys. Jadi tinggal main aja ke sana, atau mau nanya-nanya langsung sama Kenny-nya, atau mau cerita ke sana boleh. Pokoknya langsung DM lu juga boleh kan ya. Boleh dong. Message aja. Dan buat yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Dan yang mau cerita juga datang langsung ke sini. Itu caranya gampang, di deskripsi ini juga ada link daftar jadi narasumber, itu langsung nyambung ke WA tim kita, nggak pakai ribet-ribet lagi. Oke. Ya, di akhir video gue Gilang izin pamit. Kenny juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.